Tempatnya itu bagus, tapi masih normal lah. Kita itu nggak akan merasa kalau ternyata itu bukan di alam manusia. Yang saya rasakan itu adem banget tinggal di sana. Hari-hari diisi dengan beribadah, sholat, ngaji. Setelah 1 tahun, keluar dari gerbang itu, suasananya langsung berubah. Keluar gerbangnya, yang saya bayangkan jalan dan rumah penduduk, lah kok berubah jadi pohon-pohon dan belukar yang rapat, persis kayak di hutan. 3 tahun itu nggak kerasa, Mas. Malah betah sebenarnya. Setelah saya masuk mobil, saya lihat ke belakang, gerbang dan rumah mewah itu udah hilang. Tapi anehnya, mobil masih jalan biasa, kayak jalan di aspal gitu. Padahal sekelilingnya itu hutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Tama dalam Ada Apa Gerangan Season 2. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu diberikan kesehatan dan juga rezeki yang cukup. Episode kali ini saya mendapatkan sebuah cerita yang ditulis oleh Doni Permana. Dia mendapatkan cerita ini ketika bertemu seseorang di daerah Batam. Seseorang yang menceritakan sebuah pengalaman yang diakui sebuah kisah nyata ketika dia mengajar di sebuah asrama selama 3 tahun yang ternyata itu merupakan asrama gaib di kaki Gunung Slamet. Nah, seperti apa cerita lengkapnya? Langsung saja kita simak. Teman-teman, ada apa gerangan? Ceritanya mulai dari sini. Wajah Aldi sangat kusut. Tak terasa air mata menetes dari matanya. Nasi yang hendak ia masukkan ke mulut pun tertahan seketika saat dia mendengar seorang pengamen mendendangkan lagu Sarjana Muda. Raut wajahnya seketika berubah sedih sampai tak terasa tangisnya semakin menjadi. "Nasimu jadi kuah itu, Mas," tegur seorang pria tua membangunkan lamunannya. Kaki Aldi terasa lelah. Usahanya melamar kerja bermodal ijazah hasil kuliahnya belum membuahkan hasil juga. Sudah 2 tahun lamanya ia mencari kerja. Seketika Aldi mengusap air mata yang jatuh di pipinya setelah ada seorang pria tua menegurnya. "Coba lihat lamaran kerjamu," ucap pria tua itu kembali. Itu adalah perjumpaan pertama dengan pria tua itu di sebuah warung Tegal pinggir jalan yang nantinya mengawali sebuah kisah yang tidak akan pernah ia lupakan. Aldi memberikan sebuah amplop coklat berisi kertas lamaran kerja kepada pria tua itu. "Sarjana Informatika?" "Iya, Pak," jawab Aldi dengan sopan. "Mau tidak kerja di asrama yang saya dirikan? Kebetulan di sana kekurangan guru komputer," pinta seorang pria tua itu. "Serius, Pak? Saya mau sekali," jawab Aldi sumringah. "Ya sudah, hari ini juga kita berangkat ke asrama." "Siap, Pak," jawab Aldi semangat. Setelah membayar makanan, mereka berdua masuk ke dalam sebuah mobil Mercy berwarna biru dongker. "Perjalanan akan panjang dan melelahkan," kata pria tua itu sebelum mobil melaju. Aldi hanya mengangguk, tidak berani membantah. Dan keanehan pun terjadi. Tiba-tiba dia merasa sangat mengantuk padahal hari masih sangat pagi. Setelah berusaha untuk tetap terjaga, akhirnya Aldi pun tertidur juga. Hingga dia terbangun karena ingin buang air kecil. Dilihat jam tangannya, waktu menunjukkan pukul 1 siang. Saat ia melihat keluar jendela, Aldi melihat sebuah pemandangan alam yang sangat indah. Sebuah gunung menjulang gagah terlihat mempesona. Rasa penasarannya tak bisa ditahan
hingga ia pun bertanya pada orang tua di sebelahnya. "Itu gunung apa, Pak? Tinggi dan indah banget." "Itu adalah Gunung Slamet, atap Pulau Jawa." "Ah, kita di Jawa Tengah, Pak?" tanya Aldi seakan tak percaya akan menempuh perjalanan jauh dari Bandung. "Iya, benar," jawab orang itu dengan wajah tenang dan memandang teduh ke arah Gunung Slamet. Beberapa saat kemudian, mobil berhenti di sebuah warung makan. Di sana mereka makan dan mereka bertiga, Aldi, orang tua dan sopirnya pun istirahat sejenak untuk makan dan sholat zuhur. Setelah itu mereka kembali melanjutkan perjalanan. Tapi anehnya, baru saja mobil melaju, rasa kantuk kembali menyerang Aldi, sehingga dia pun tertidur kembali. Selama perjalanan, mereka hanya 2 kali berhenti untuk menunaikan sholat zuhur dan asar. Hingga akhirnya, Aldi terbangun ketika mobil berhenti di sebuah halaman rumah yang sangat luas. Rumah yang sangat mewah dan megah, bak sebuah istana, menandakan sang pemilik adalah orang yang sangat kaya. Orang itu mengajak Aldi turun dari mobil dan mengajaknya berjalan ke arah samping rumah, yang ternyata di sana terdapat sebuah gerbang yang sangat besar dan tinggi. Terdapat 2 orang penjaga, dan salah satunya membuka gerbang itu. Aldi terpukau ketika gerbang terbuka lebar. Terlihat taman yang begitu luas dan sangat indah, karena ditanami berbagai macam bunga dan pepohonan. Ada 6 gedung 2 lantai yang berdiri kokoh dan sebuah masjid yang sangat besar dan indah. Orang tua itu menjelaskan bahwa 3 gedung yang ada di hadapannya merupakan gedung sekolah SMP dan SMA, sedangkan 3 gedung lagi adalah tempat untuk tidur para siswa dan para pengajarnya. Aldi pun langsung dibawa ke tempat dia akan tinggal selama mengajar di sana. Aldi hanya mengikuti tanpa banyak bertanya. Mereka memasuki gedung dan berhenti di depan sebuah pintu kamar bertuliskan 409 yang ada di lantai 2. "Mulai hari Senin, kamu akan langsung mengajar. Ruangan komputer tempat para siswa akan belajar telah disiapkan. Begitupun dengan semua keperluan dan perlengkapan pribadi kamu juga sudah ada. Selama kamu mengajar di sini, akan dibayar 10 juta setiap bulannya," jelas pria tua itu. Mendengar itu, Aldi sangat senang. 10 juta untuk Aldi sungguh sangat besar. "Saya mengerti, Pak. Terima kasih atas kepercayaannya. Saya akan memberikan yang terbaik. Tapi ada syaratnya. Selama 3 tahun, kamu tidak boleh keluar dari lingkungan sekolah ini, kecuali saya yang memerintahkan." Aldi pun langsung setuju dengan persyaratan yang diberikan tanpa berpikir panjang. Setelah ngobrol panjang lebar tentang apa saja tugas Aldi selama di sana, orang tua itu pun pamit meninggalkannya. Aldi membuka kamar 409 di mana dia akan tinggal di sana. Saat Aldi akan menutup pintu, tiba-tiba terasa angin berhembus masuk, membuat Aldi merinding seketika. Saat itu, baru ia menyadari bahwa suasana di sana sangat sepi. Tidak ada satu orang pun di sana. Aldi hanya berpikir mungkin saja para penghuni asrama pulang karena saat itu adalah hari Sabtu malam minggu. Kemudian ia menutup kamarnya dan membersihkan diri, bersiap untuk sholat maghrib di kamarnya. Ketika akan memasuki waktu Isya, Aldi memutuskan untuk sholat berjamaah di masjid. Dengan memakai sarung dan baju koko, Aldi melangkah keluar dari kamar. Namun anehnya, suasana sekitar sangat sepi. Saking sepinya, dia bisa mendengar suara langkah kakinya sendiri. Sampai tiba-tiba, dia mendengar suara orang tertawa yang samar terbawa angin. Aldi yang sudah mulai ketakutan mempercepat langkahnya hingga sampailah ia di pintu keluar gedung. Ketika Aldi keluar gedung, dia melihat ada banyak wanita memakai baju putih panjang dan rok serta jilbab berwarna hijau tua. Saat Aldi melangkah keluar, seketika sosok-sosok itu menatap Aldi serentak dan sedetik kemudian tersenyum bersamaan.
Aldi mencoba mengabaikannya dan melangkah menuju masjid. Di sana ternyata sudah ada banyak sekali laki-laki muda di dalam masjid yang memakai peci hitam, baju koko berwarna putih, dan menggunakan sarung berwarna hitam. Semua seragam. Posisi mereka sedang membaca Al-Quran. Sementara di depan mereka ada 10 orang lebih dewasa berada di barisan paling depan. Saat Aldi merasakan hal yang dirasanya janggal, tiba-tiba ada yang menepuknya dan mengucap salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Seorang pria telah berdiri di depan Aldi. Kamu ini guru baru ya? Kenalin, nama saya Iqbal Latif. Ucap seorang pria yang mengaku bernama Iqbal Latif sambil menyodorkan tangan mengajaknya bersalaman. Iya benar mas. Perkenalkan, nama saya Aldi. Jawab Aldi sopan. Mereka semua ini adalah murid asrama ini. Jelas Iqbal seakan tahu apa yang dipikirkan oleh Aldi. Oh, iya mas. Jawab Aldi singkat. Tidak lama kemudian terdengar kumandang azan, menandakan sudah masuk waktu Isya. Satu persatu para wanita yang tadi dilihat oleh Aldi di depan asrama berdatangan dan masuk ke dalam masjid. Mereka semua sholat berjamaah di sana. Selesai sholat Isya, para jamaah tidak ada yang meninggalkan posisinya. Secara serempak, mereka membuka sebuah kitab yang berjudul Safinatun Najah. Seorang tua kemudian berdiri di depan semua orang di sana dan mengajarkan isi kitab tersebut. Para siswa menyimak dengan serius sampai tak ada yang bergerak. Sedikit pun. Tidak ada gerakan sedikit pun dari mereka. Bahkan gerakan ketika bernafas pun tidak ada. Aldi ikut menyimak karena dia melihat tidak ada orang yang keluar dari masjid. Hingga tepat pukul 10 malam, pengajaran selesai dan secara serempak mereka bangkit dan teratur kembali ke kamar masing-masing. Begitupun dengan Aldi kembali ke kamarnya. Setelah sampai di kamar, dia langsung mengunci pintu dan berbaring di ranjangnya. Baru tertidur sebentar, Aldi terbangun karena mendengar suara riuh dari luar kamar. Ia melihat jam, sudah pukul 3 pagi tepat. Sedetik kemudian, pintunya digedor oleh seseorang. Bangun, bangun, bangun! Segera Aldi membuka pintu kamar. Di sana, dia melihat ada sekitar 10 orang membawa pentungan bergantian menggedor pintu kamar mes untuk membangunkan penghuninya. Tidak berapa lama, para penghuni kamar keluar. Aldi lalu melihat sosok yang dikenalnya dan mendekat. Dia adalah Iqbal yang ternyata menghuni kamar di sebelahnya. Ada apa ya mas? Waktunya sholat tahajud mas, dan dilanjutkan membaca Al-Quran sampai subuh. Ayo kita ke masjid, ajak Iqbal sambil berlalu pergi. Meskipun masih mengantuk, akhirnya dengan terpaksa Aldi mengikuti kegiatan yang dilaksanakan di tempat itu. Dan benar saja, dari jam 3 pagi sampai matahari terbit, seluruh siswa melakukan kegiatan di dalam masjid. Tepat jam 6 pagi kegiatan selesai. Aldi diajak Iqbal untuk ke kantin karena sudah waktunya makan pagi. Setelah itu tidak ada kegiatan lagi sampai waktu zuhur dan asar untuk sholat berjamaah. Saat maghrib, semua siswa berkumpul untuk membaca Al-Quran sampai waktu Isya. Setelah sholat Isya, seperti kemarin, dilanjut pengajian kitab sampai jam 10 malam. Sama persis seperti kemarin malam. Jam 3 pagi, mereka dibangunkan untuk sholat tahajud dan mengaji sampai subuh. Setelah makan pagi, semua siswa kembali ke kamar untuk bersiap belajar di kelasnya. Senin itu adalah hari pertama Aldi mengajar. Setelah upacara pengibaran bendera selesai, Aldi menghadap orang tua yang membawanya ke sana. Yang baru dia tahu namanya adalah Pak Mulyono. Dia meminta kejelasan lebih lanjut untuk tugasnya hari itu. Aldi pun ditempatkan di sebuah ruangan. Di sana sudah berjajar komputer-komputer. Di sanalah Aldi akan mengajar para siswa bergantian dari siswa SMP sampai SMA. Hari berganti hari, kegiatan Aldi selalu sama
dari bangun jam 3 pagi hingga kembali ke kamar pada jam 10 malam untuk tidur. Bulan berganti bulan, tanpa terasa sudah 1 tahun Aldi tinggal di sana dan mengajar. Tidak ada keluhan berarti yang Aldi rasakan. Malah dia merasa hidupnya semakin membaik, terlebih dalam segi agamanya. Hingga suatu hari Aldi diajak oleh Iqbal untuk mendaki Gunung Slamet, karena memang letak sekolah itu ada di kaki Gunung Slamet. Mereka berdua menghadap Pak Mulyono untuk meminta izin, dan Pak Mulyono pun mengizinkan. Ternyata tidak hanya mereka berdua yang akan mendaki. Aldi dan Iqbal akan berangkat bersama 2 orang guru lainnya yang bernama Ismawati dan Arif. Saat itulah untuk pertama kalinya Aldi keluar gerbang asrama setelah 1 tahun tinggal di sana. Namun betapa terkejutnya Aldi ketika keluar gerbang. Yang ia lihat bukanlah jalanan seperti pertama kali ia ke sana, melainkan sebuah hutan belantara. "Kenapa melamun?" tanya Ismawati. "Loh, di mana jalan dan rumah-rumah penduduk?" tanya Aldi sambil melihat sekeliling. "Nanti kami jelaskan dalam perjalanan mendaki," ucap Iqbal. "Ini maksudnya gimana? Dan sekarang saya berada di mana?" tanya Aldi sambil menyusul mereka berdua. "Masa tiap hari mengaji masih takut?" seloroh Arif. "Jadi sama sekali kamu belum tahu kamu ini mengajar di mana?" tanya Iqbal. "Di kaki Gunung Slamet kan? Tapi kenapa berubah jadi hutan belantara area sekitar asramanya?" tanya Aldi sambil berjalan. "Bukan di kaki gunung, tapi di tengah-tengah gunungnya," jawab Isma. "Gak mungkin," sahut Aldi keheranan akan jawaban Isma. "Tak kasih tahu Di, kamu itu menjadi guru bangsa lain di sini," kata Arif di posisi depan sambil berjalan. "Hah? Iya, bangsa lain alias bangsa jin?" Isma ikut menjelaskan. Aldi seketika menghentikan langkahnya, seakan tak percaya akan ucapan para teman gurunya itu. "Gak usah bercanda. Memangnya apa kamu gak merasa? Hanya ada beberapa manusia pilihan yang ada di asrama, termasuk kamu dan beberapa siswa," jelas Iqbal yang ikut menghentikan langkahnya dan berbalik ke belakang menghadap Aldi. "Lalu, kalian bertiga manusia juga kan?" tanya Aldi sambil menelan ludah, seakan tak percaya akan apa yang diucapkan oleh Iqbal. "Bukan manusia Di, kamilah gunung ini," kata Isma sambil tersenyum. "Gak lucu Is, kita di hutan loh, gak usah bercanda seperti itu." "Selesaikan kontrakmu, maka semua akan baik-baik saja," ucap Iqbal sambil melanjutkan perjalanan. Tapi," kata Aldi masih penuh dengan tanda tanya. "Percayalah, semua akan baik-baik saja." Tepat jam 10 pagi, mereka berempat sampai di bawah sebuah air terjun yang cukup tinggi. Iqbal kemudian berdiri terpaku menghadap sebuah batu yang cukup besar. "Itu kenapa Iqbal melamun begitu? Nanti kesurupan lagi?" tanya Aldi. "Kamu itu lucu Di, mana ada jin kerasukan hantu?" balas Isma sambil tertawa. "Di sana tempat ia menyatu dengan gunung ini," jawab Arif. "Menyatu? Maksudnya?" Setelah diam sejenak, mereka berempat pun menaiki akar pohon yang menjuntai ke bawah air terjun. Meskipun Aldi bukanlah seorang pendaki, apalagi itu kali pertamanya mendaki gunung, tapi dia tidak merasa lelah sedikitpun. Badannya terasa sangat ringan meskipun sambil membawa ransel yang cukup besar. Setelah melakukan perjalanan beberapa saat, Iqbal lalu berhenti di sebuah tanah lapang. "Kita buka tenda di sini," ajak Iqbal setelah 2 jam perjalanan melewati air terjun. 2 tenda pun didirikan dengan bekerja sama. Isma langsung memasak, sedangkan Iqbal dan Arif mencari kayu bakar. Aldi hanya terdiam di depan tenda sambil melihat Isma yang sedang memasak. "Jangan melamun, nanti kerasukan," ledek Isma membangunkan lamunan Aldi. "Enggak, aku masih gak percaya kalau kalian bukan manusia. Kalau kalian jin, ngapain kalian masak segala?" "Percaya nggak? Kamu juga untuk saat ini menjadi bagian dari kami selama kontrak belum selesai?"
jelas Isma. Jadi hantu maksudnya, jawab Aldi. Setengah-setengah kayaknya, jawab Isma sambil tertawa. Terus nanti semua uang gaji bisa aku bawa pulang gak ya? Tanya Aldi begitu cemas. Jadi yang kamu lamunkan bukan rasa takut pada kita, melainkan masalah uang gitu? Tanya Isma sambil geleng-geleng kepala. Ya iya, apalagi kalau bukan masalah uang. Awalnya sih terkejut setelah tahu kebenarannya. Tapi selama 1 tahun di sini, semua normal, gak ada yang harus ditakutkan. Jawab Aldi. Terserah deh. Nanti malam mau ikut saya gak buat nakutin manusia, biar gak salah pilih jalan? Ada pendaki yang sok tahu jalur dan meninggalkan ketiga temannya. Ajak Isma. Boleh, kapan lagi bisa nakutin mereka? Singkat cerita, waktu sudah menunjukkan pukul 7 malam. Isma mengajak Aldi untuk mengerjai pendaki. Tidak lupa dia bilang dulu pada Iqbal dan Arif sebelum pergi. Kalau wajahku berubah menyeramkan, kamu bakal takut gak, Di? Tanya Isma pada Aldi sebelum berangkat. Enggak, pokoknya yang saya takutkan kalau pulang gak bawa uang, jawab Aldi. Kemudian Isma membalikkan tubuhnya membelakangi Aldi. Setelah beberapa detik, Isma kembali berbalik menghadap Aldi. Melihat wajah Isma berubah, membuat Aldi tersentak. Karena saat ini, wajah Isma menjadi rata. Tidak ada hidung, mulut, ataupun mata. Isma kemudian melepas kerudung yang dipakainya, hingga terlihat rambut yang kusut berantakan, seperti kuntilanak. Ya Allah, wajahmu jelek banget, Is. Sengajalah, namanya juga mau nakutin manusia, jawab Isma. Meskipun tanpa mulut, suara Isma masih bisa terdengar oleh Aldi. Kemudian Isma memegang tangan Aldi dan mengajaknya berjalan. Tapi anehnya, bukannya berjalan, mereka malah melayang. Semakin lama semakin kencang seperti terbang. Aldi yang baru kali ini mendapatkan pengalaman yang menakjubkan merasa bahagia. Wah, aku terbang, ucapnya sambil menjulurkan tangan seperti gaya Superman. Setelah beberapa saat terbang melayang, Isma dan Aldi hinggap di cabang pohon yang cukup besar. Sembunyilah di belakang pohon, pinta Isma. Kenapa? Nanti disangka kita pacaran lagi di atas pohon. Aldi pun hanya menurut dan bersembunyi sambil mengawasi aksi Isma. Di bawah pohon tempat mereka berada, ada seorang pendaki yang sedang berjalan dengan penerangan dari headlampnya. Kemudian Isma mengeluarkan suara tertawa cekikikan menyerupai suara kuntilanak. Mungkin karena mendengar suara itu, pendaki itu langsung berhenti dan melihat ke sekeliling dengan perasaan takut yang terlihat jelas dari wajahnya. Sampai akhirnya, pandangan pendaki itu tepat mengarah pada sosok Isma yang menyeramkan dengan pakaian serba putih yang lusuh, wajah rata dan rambut berantakan. Melihat itu, sontak pendaki itu gemetar ketakutan. Badannya kaku dan celananya seketika basah. Tidak lama kemudian, dia kembali turun dengan berlari menghampiri rombongannya yang ia tinggalkan. Kenapa harus ditakuti? Kan kasihan, tanya Aldi. Kalau dia kubiarkan melanjutkan perjalanan, maka dia akan celaka. Karena di depan sana adalah jurang yang dalam, dan jalur ini bukan jalur pendakian, melainkan jalur yang dibuat hewan. Orang itu sok tahu, jalan duluan meninggalkan rombongannya. Makanya ku kasih pelajaran sekalian. Niatmu itu baik, tapi tetap salah. Nanti malah jadi cerita mistis bagi mereka. Ya bodo amat, saut Isma sambil kembali memegang tangan Aldi dan membawanya terbang kembali ke tenda. Singkat cerita, sampailah mereka berdua ke tenda dan langsung istirahat. Setelah Isma merubah wujudnya menjadi seperti manusia normal. Tepat jam 3 pagi, Iqbal membangunkan Aldi untuk sholat malam. Kemudian dilanjut mengaji beberapa juz Al-Quran. Tapi di sini terjadi keanehan lagi. Karena Aldi merasa waktu seakan berhenti. Padahal dia sudah selesai sholat dan mengaji. Tetapi jam tangannya tetap menunjukkan pukul 3 pagi. Tak mau berpikir panjang, Aldi dan yang lain bersiap untuk melanjutkan perjalanan menuju puncak Gunung Selamet. Kenapa kita nggak terbang aja kayak semalam?
kan lebih cepat sampai, tanya Aldi pada Isma. Namanya juga mendaki, kalau terbang mana seru, jawab Arif yang mendengar pertanyaan Aldi. Oh iya, nanti jangan heran ya kalau sampai puncak gak ada orang yang melihat kehadiran kita, sambung Arif yang membuat Aldi kaget. Sebenarnya saya ini manusia atau udah jadi hantu sih? Kamu ini masih manusia, Di. Hanya saja kamu masih terikat kontrak dengan dunia kami, jelas Iqbal yang tampak paling bijaksana dan tidak banyak bercanda. Iya, Di, dan uangmu nanti juga gak bakal bisa dipakai, sahut Isma. Ah, yang bener. Wah, rugi dong aku kalau gini. Melihat wajah panik Aldi, semua yang ada di sana tertawa menertawakannya. Tenang, Di, kami ini jin baik, gak akan mengambil hak makhluk lain, ucap Iqbal menenangkan Aldi. Singkat cerita, mereka sampai di pos pelawangan batas vegetasi. Di sana mereka bertemu dengan 4 orang pendaki. Biar gampang kasih nama Mastur, Hindra, Joko, dan Rifai. 3 orang sedang memfoto-foto suasana di sekitar, sementara 1 orang lagi sudah berjalan meninggalkan teman-temannya. Itu bukannya pendaki semalam ya, Is? Tanya Aldi yang masih mengenali pemuda yang semalam ditakut-takuti oleh Isma. Iya, egois kan dia? Udah biarkan aja, jangan diganggu. Pilihan ada di tangannya sendiri sekarang, ucap Arif sambil berjalan mendekati pendaki itu. Maksudnya, Arif? Iya, pilihan mau tetap jadi manusia atau gabung sama kami di gunung ini, ucap Isma menjawab Aldi. Iqbal yang mendengar itu hanya menggelengkan kepalanya. Hari mulai terang, matahari sebentar lagi akan menampakkan cahayanya. Mereka berempat masih berjalan di belakang pendaki yang meninggalkan teman-temannya itu. Terlihat pendaki itu sedang berdiri di sebuah pertigaan jalur. Arif mendekatinya lalu menyenggolnya, membuat pendaki itu seolah mendapat insting kalau itulah jalan yang benar. Pendaki itu lalu berjalan mengikuti kemana Arif melangkah, yang ternyata di ujung jalan sana adalah sebuah jurang. Iqbal kemudian menyentuh perut salah satu rombongan pendaki yang bernama Hindra. Kemudian tiba-tiba Hindra memegangi perutnya karena kesakitan. Rifai dan Joko yang tadinya asik berfoto-foto seketika tersadar saat mendengar suara Hindra yang kesakitan. Mereka berdua segera menghampiri Hindra dan mencari di mana Mastur berada. Tur, mau kemana kamu? Ini Hindra kumat, teriak Joko. Mastur yang mendengar suara teriakan Joko segera menoleh dan menghampiri teman-temannya. Yah, gak seru, ucap Isma kecewa. Tampaknya sifat usilnya sebagai jin masih menguasai, meskipun sudah menuntut ilmu agama. Tinggalkan mereka, ayo kita lanjut menuju puncak, ajak Iqbal pada yang lainnya. Mereka pun melanjutkan perjalanan hingga akhirnya sampai di puncak gunung tanpa hambatan. Setidaknya itu yang Aldi rasakan, tanpa hambatan. Walaupun sebenarnya Iqbal lah yang berusaha keras untuk melobi penduduk gaib sekitar supaya mereka bisa sampai ke puncak dengan lancar. Sesampainya di puncak, terlihat pemandangan yang sangat menakjubkan. Lautan awan dan cahaya mentari yang perlahan terbit. Aldi tak bisa menahan rasa harunya, sampai tak terasa dia meneteskan air mata bahagia. Singkat cerita saja, mereka pun turun kembali menuju asrama. Namun bagi Aldi, meskipun saat ini dia telah mengetahui kebenarannya tentang tempatnya mengajar dan di mana dia berada saat ini, bahkan orang-orang yang ada di sekelilingnya sebenarnya bukanlah manusia, Aldi tak pernah merasa takut karena dia merasa di tempat itulah dia nyaman dan merasa dekat dengan Tuhannya. Dia berpikir bahwa pengalamannya saat itu belum tentu didapatkan oleh kebanyakan orang. Waktu terus berlalu, hari demi hari, tahun pun telah berganti. Hingga tak terasa sudah 3 tahun Aldi berada di sana. Suatu hari Pak Mulyono memanggilnya dan menjelaskan lebih detail tentang tempat di mana Aldi berada, siapa yang dia ajar, dan sama dengan yang ia dengar dari Iqbal sebelumnya. Pak Mulyono juga menjelaskan
jika waktunya sudah tiba untuk Aldi meninggalkan tempat itu. Tempat di mana Aldi diajarkan kedisiplinan, agama, dan menjadi muslim yang baik. Walaupun merasa berat meninggalkan asrama gaib itu, namun Iqbal mengingatkan Aldi bahwa Aldi harus melanjutkan hidup di tempat yang semestinya. Hari itu hari perpisahan Aldi. Dia pun menyempatkan diri berpamitan pada Iqbal, Isma, dan Arif. Teruslah berbuat baik. Jangan tinggalkan ibadah yang sudah kamu pupuk di sini, ucap Iqbal sambil memeluk tubuh Aldi. Insya Allah, Bal. Dengan berat hati, Aldi meninggalkan asrama dan keempat kawan baiknya. Ia kembali ke Bandung dengan diantar mobil seperti ketika ia berangkat. Sesampainya di Bandung, Aldi diturunkan di tempat yang sama ketika dia bertemu dengan Pak Mulyono. Agustus 2020, Aldi kembali lagi ke alam manusia. Dengan gaji yang ia dapat kala itu, cukup untuk Aldi melanjutkan hidupnya. Bayangkan, 10 juta dikali 3 tahun. Ya lumayanlah, tanpa potongan lagi. Bahkan setelah itu, Aldi bisa menjadi manusia yang lebih dekat pada Tuhannya dan rajin beribadah. Cerita ini didapatkan oleh penulis dari penuturan Aldi langsung saat bertemu di kota Batam ketika kuliner malam di Golden Prawn 2025. Nyata atau tidaknya, wallahu alam. Tidak ada jaminan Aldi jujur dalam bercerita sepenuhnya. Harapannya, semoga kisah ini dapat diambil hikmahnya saja untuk kebaikan, untuk lebih semangat menjalankan ibadah. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyimak. Saya Tama harus pamit. Kita jumpa lagi di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.